Selamat sore Bapak Ibu sekalian. Terima kasih Bapak Dr. Fendi yang telah memberikan kepada saya kesempatan untuk mengambil bagian pada sesi terakhir ini. Juga terima kasih kepada pihak STTK Desi yang melibatkan saya dalam pesta akademik pada hari ini sangat berarti. Tiga masukan dari tiga pembicara sudah mengayakan saya pribadi dan memang kita harus terbuka terhadap semua masukan tentu dengan critical dan accountable. Baik, saya menulis satu artikel sejak kembali dari Bandung kemarin sore tiba jam 5. Saya coba dengan kelelahan coba menulis satu artikel dan memang kelelahan sampai jam 2 malam, jam 2 pagi baru 3-4 halaman. Dan sepanjang hari ini saya mencoba menyelesaikan satu artikel dan belum selesai juga. Jadi andai kata tidak mencapai 45 menit, memang karena belum selesai. Bapak Ibu sekalian, saya berpikir mengenai judul apa yang saya bisa sajikan pada pesta akademik keluarga besar STTK Desi yang pada beberapa tahun terakhir ini sedang bercahaya di tengah-tengah Indonesia. Saya langsung terpikir karena melihat, mencermati kecenderungan perdebatan-perdebatan, pertentangan-pertentangan dalam 5 hari terakhir ini, oh, kita perlu alat ukur. Maka saya berikan tema ukuran, pengukuran doktrin sesat. Doktrin sesat itu dan juga orangnya sesat, apa ukurannya? Siapa yang mengukur? Proses pengukurannya seperti apa? Lalu saya ambil studi kasus, apakah Stefri dan lembaganya yang bekerja sama dengan Darakbank adalah heresi? Ya, itu yang saya gumuli. Nah, saya awali dengan abstrak dulu. Saya akan membaca, Bapak Bu. Saya lebih menghargai tulisan saya daripada menghargai penjelasan saya tanpa tanpa tulisan. Abstrak ya. Tujuan artikel ini adalah untuk menegaskan ukuran baku standar bagi doktrin yang ditetapkan atau divonis atau dilabeli dicap heresi. Lalu pengukur harus berotoritas dan pengukuran yang menetapkan pengukuran yang SOP. Pengukuran jangan tanpa penelitian. Pengukuran sama dengan penelitian. Dengan menggunakan alat ukur. Siapa yang meneliti? Siapa yang berotoritas? Nah, tujuan ini dilatar belakangi oleh suatu bahaya yang serius. Baik bahaya doktrin palsu maupun tuduhan palsu. Kedua-duanya bahaya. Ya, doktrin palsu dan tuduhan palsu keduanya sama-sama jahat. Dan tidak patut dibiarkan. Harus dibicarakan. Hal ini bertentangan dengan ajaran Alkitab tentu. Langkah pertama dan utama yang harus dilakukan ialah mengadakan penelitian ilmiah. Penelitian ini menggunakan metode studi kasus, yaitu kasus tuduhan heresi terhadap Stefri dan komunitas lembaganya. Berdasarkan metode studi kasus ini, maka ditemukan tidak seorang pun yang dapat menunjukkan satu pun dari 17 buku saya dan puluhan artikel saya, ratusan pengajaran di video YouTube saya, dan bahkan lembaga-lembaga saya ditemukan berdasarkan ukuran baku adanya kesesatan. Dan tidak satupun lembaga yang berwenang di Indonesia ini, di dunia alam akhirat dan manapun, yang telah menetapkan secara legal formal Stefri bersama dengan lembaganya adalah heresi. Para penuduh selain tidak memiliki dan tidak menggunakan ukuran standar biblical doctrine universal, ya. Biblical doctrine universal saya kombinasi antara apa yang Pak Yonatan, Pak Haryanto dan juga Pak Muner, saya tambah biblical doctrine universal juga tidak memiliki otoritas sebagai pengukur yang berwenang mengheresikan orang lain. Lu siapa gitu loh. Lu siapa? Siapa yang angkat lu? Ya. Kamu siapa yang angkat? Ini harus konsili. Seperti Pak Haryanto sampaikan. Jangan hanya sinode sendiri, gereja sendiri, atau negara sendiri. Harus konsili gereja am. Selain itu, ditemukan tidak satupun tulisan
yang tidak ilmiah sekalipun, nggak ilmiah pun ya, pokoknya yang tidak ilmiah pun, ya, telah menyatakan Stephen sesat. Tidak ilmiah pun tidak temuan itu. Temuan ini sangat penting dijadikan masukan berupa rekomendasi kepada para akademisi untuk tidak menjadi orang jahat yang bodoh. Untuk tidak menjadi orang jahat yang bodoh. Jadilah orang jahat yang pandai. Pandai dalam berakademis. Yaitu orang jahat yang bodoh yaitu menyesatkan, menuduh secara tidak ilmiah. Apa itu? Tidak objektif, tidak rasional, tidak empiris. Tuhan tidak pernah menuduh, sedangkan iblis artinya penuduh. Ya, itulah abstrak saya, Bapak Ibu sekalian, pendahuluan. Tuhan Yesus berfirman demikian. Jangan kamu menghakimi supaya kamu tidak dihakimi. Karena dengan penghakiman yang kamu pakai untuk menghakimi, kamu akan dihakimi. Dan ukuran, disinilah poinnya. Kenon, ukuran yang kamu pakai untuk mengukur akan diukurkan kepadamu. Matius 7 ayat 1 dan 2. Pada sisi lain Tuhan Yesus berfirman, waspadalah terhadap nabi-nabi palsu yang datang kepadamu dengan menyamar seperti domba, tetapi sesungguhnya mereka adalah serigala buas. Matius 7 ayat 15. Dua bagian ini adalah kehendak Tuhan Yesus, tidak saling bertentangan, bahwa Tuhan melarang krenete, menghakimi, melarang, mengutuk, apalagi mengutuk, menghukum. Bagaimana mungkin ya mengutuk ajaran sesat dan lain sebagainya. Dan waspadalah terhadap nabi-nabi palsu yang menyamar seperti pendeta, seperti penginjil, seperti domba. Dengan kata lain, Tuhan Yesus tidak menghendaki pengajar palsu dan penghakim atau penuduh. Tuduhan bohong atau palsu sama buruknya dan jahatnya dengan ajaran palsu. Bukan sedikit orang tersesat dan hancur karena ajaran sesat. Bapak Ibu mohon maaf ya, label sesat itu benar-benar merendahkan orang. Label sesat itu benar-benar menghancurkan orang. Benar-benar. Dan ini kita perlu apa yang sudah dikemukakan tadi. Mari kita komitmen dari pertemuan kita pada hari ini, kalau boleh, ya, janganlah cepat-cepat berkata sesat. Janganlah cepat-cepat berkata bidat. Karena itu gambaran kita yang rendahan. Sekali lagi, itu gambaran kita yang murahan dan rendahan. Lanjut. Begitu juga, bukan sedikit orang yang menjadi korban, hancur, bahkan dibunuh karena dihasut oleh karena tuduhan kosong. Ajaran sesat dan tuduhan bohong, keduanya menyebar sangat cepat, ganas seperti kanker. Mulanya, baik ajaran sesat, tuduhan bohong meresahkan. Tahap awal, membuat keributan. Lalu kemudian menyakitkan. Namun, kemudian juga merusak. Ini salah, belum diedit. Dan merugikan, bahkan mematikan. Pada beberapa hari terakhir ini, di Indonesia khususnya di antara banyak pemimpin dan dosen PTKKI, Perguruan Tinggi Keagamaan Kristen, serta sebagai pemimpin gereja di Indonesia, beberapa, sekarang saya tahu di Bandung pun tahu, di antaranya ya dihebohkan dan dipanaskan dengan diskusi, bahkan debat, mempersoalkan satu asosiasi misi Korea Selatan yang bernama Darakbang. Tuduhan mulai muncul tatkala istilah sebutan PTKKI berafiliasi dengan Darakbang. Maka argumen-argumen kosong pun bertebaran dan yang dimana mereka tidak tahu, tapi langsung memberi tema besar, ya, sudah menyimpulkan di flyer, tapi nggak tahu dan tidak mau tahu dari Darakbang, tentang Darakbang. Ini kan satu pekerjaan setan. Tidak mau tahu dari Darakbang tentang Darakbang. Itu namanya penghakiman. Dan itu orang-orang bodoh. Ya. Lalu, kalau begitu, apa ukurannya suatu ajaran bisa divonis sesat atau heresi? Lalu siapa yang berotoritas mengukurnya? Dan bagaimana proses pengukurannya? Nah, itulah yang kita bahas. Metode lewat temuan saya. Pertama, singkat saja ya. Ya, saya harap ini akan diterbitkan dalam waktu dekat. Ada beberapa istilah, saya tidak perpanjang karena juga Pak Dr. Munar sudah bahas.
beberapa istilah mengenai kata heresi. Pertama, kata eretikon diartikan adalah bidah, penyesat. Dalam perjanjian baru satu-satunya saja dalam Timotius pasal 3. Kata eretikon adalah orang yang menjadi penulis, jadi memang pakar, penulis pengajar sekte-sekte atau golongan-golongan yang ditegur, tapi tidak mau ditegur. Ya, ini yang penting sekali. Tadi Pak Dr. Mun mengatakan, kalau salah ya ditegur, mau ditegur. Tapi ada orang yang sudah heresi dan yang menegurnya ini saya pikir ada jenjangnya. Pertama teman, lembaga, baru konsili. Kata ditegur dalam teks Yunani, noutesian artinya menerima peringatan, teguran, nasihat. Dalam hal ini seseorang dinyatakan heresi setelah berbagai proses. Ini namanya proses pengukuran, peringatan dan teguran. Tentu peringatan dan teguran ini diawali oleh proses penelitian, kajian. Ini yang Pak Haryanto tekankan. Harus meneliti. Frase ajaran sesat terdapat pula dalam beberapa teks ini. Dan yang namanya seorang heresi adalah orang-orang yang sengaja pertama memisahkan diri atau dipisahkan. Karena setelah dinasehati, ditegur, tidak mau berubah, maka dia dipisahkan atau didisiplinkan. Nah, dalam hal ini heresi memang memisahkan dan atau dalam bahasa kasarnya pecah. Nah, kata heretikon diambil dari kata eresis yang dapat ditemukan dalam tulisan Lukas, Paulus, Petrus yang tadi sudah dibahas. Saya pikir lewat saja. Tapi Paulus dianggap juga heresi. Tuhan Yesus pun heresi. Stefri pun heresi. Gitu kan? Dan itu dianggap penyakit sampar yang menimbulkan kekacauan. Sekte orang Kristen pun dianggap sekte heresi. Teks-teksnya. Seorang heresi adalah orang yang meninggalkan kebenaran yang dipegang oleh gereja am. Dan memilih suatu doktrin yang dibuatnya sendiri. Tadi Pak Jonathan sudah tekankan itu. Dan semakin jauh menyimpang dari kebenaran. Membuat nama bidat atau heresi itu menjadi semakin ganas dan menghancurkan. Mereka menolak doktrin Kristen yang mendasar, core belief. Hal ini akan dibahas pada bagian berikut. Nah, secara singkat telah dibahas arti heresi. Look at the screen please. Heresi according to the Bible. Bagaimana yang telah ditemukan pada bagian pendahuluan? Bahaya, kejahatan sama. Heresi itu penuduh palsu. Penuduh palsu, dengan kata lain, iblis. Iblis, nama lain dari iblis, tukang tuduh. Suka tuduh-tuduh. Tanpa peneliti. Jadi Bapak Ibu kalau ngomong tanpa meneliti, iblis. Penuduh. Ya. Akar tuduhan ada. Iblis selalu menuduh, mendakwa orang-orang beriman tanpa alasan, tidak objektif. Akar tuduhannya adalah kebohongan. Dan iblis adalah bapak segala pembohong. Yohanes 8 ayat 44. Penuduh itu pasti pembohong. Contoh flyer di bawah ini beredar. Ini kami juga, saya tidak tahu pasti apakah ini yang namanya, tapi diedarkan di WA grup BMPT KKI. Saya nak komen, tapi saya ini apakah betul Abraham O yang adalah dosen di STT kita dan tamatan dari STT kita, atau Abraham O yang lain, tapi namanya profesor juga. Ini kan kalau dia berarti pembohong. Ini berarti memang betul segala bentuk penuduh, namanya penuduh, pasti mencari manipulasi data untuk menemukan otoritas. Maka mereka mengundang pembicara dari Korea, bergelar profesor, ya dengan jabatan fungsional profesor. Untuk apa? Untuk otoritas. Apa yang mereka hakimi adalah amin, karena minta otoritas. Nah ini juga saya nggak tahu persis ya, saya tidak menghakimi apakah orangnya sama dengan yang ada di Jawa Tengah tapi sudah mau pindah atau yang bukan. Saya tidak pastikan. Tetapi kok kalau Abraham O, ini bohong. Gitu. Kalau Abraham O yang di Yogyakarta, ini berarti bohong. Oke? Nah, iblis adalah bapak para penuduh tanpa bukti. Bapak pembohong, memanipulasi data untuk mencari otoritas. Kenapa tidak menempatkan Alkitab otoritas tertinggi? Kajilah ajaran-ajaran darah kebang. Kalau Alkitabnya tidak sesuai Alkitab, soroti biblikalnya. Jangan pakai profesor. Gitu. Lagi pula profesor yang mereka undang, Bapak Ibu.
Masternya sekolah Katolik. PhD-nya Katolik juga. Ya tak heranlah kalau dia bukan evangelical. Lalu dia diundang oleh dosen-dosen Injili dari Indonesia. Lucu bukan? Bukan lucu. Atau lucu bukan? Bukan lucu. Seperti itulah. Nah, dalam penuduh itu adalah pembohong karena motifnya adalah jahat adanya. Maka menggunakan segala macam cara jahat demi agenda jahat mereka. Dalam Perjanjian Lama, iblis penuduh digambarkan pembuat onar, penyebabkan Raja Daud menghitung jumlah orang Israel. Tuhan tidak mau. Tuhan rahasia Tuhan saja, tapi dia buat itu. Iblis suruh dia hitung. Iblis diizinkan untuk menimbulkan penderitaan Ayub. Iblis menuduh imam besar Yosua hamba pilihan Tuhan. Dan itu tuduhan-tuduhan. Nah, terjemahan Alkitab Ibrani ke dalam bahasa Yunani, musuh Tuhan itu iblis. Dari kata diabolos, yang berarti penuduh. Selama 200 tahun Yesus lahir, iblis menjadi bapak penuduh yang bersembunyi di balik semua kejahatan melawan Tuhan. Tuhan Yesus sendiri dituduh oleh para penuduh dan tuduhannya paling berat. Apa tuduhan orang pada Tuhan Yesus? Beelzebul, yaitu bekerja memakai setan. Yesus dianggap dukun karena pakai setan. Yesus pun ditangkap karena tuduhan orang Yahudi. Yesus dihukum karena tuduhan yang tidak mendasar dan tuduhan yang tidak ilmiah, tidak objektif dan tidak rasional dan tidak empiris. Yesus disalibkan tanpa ditemukan satu pun alasan untuk dia dihukum. Itulah pekerjaan para penuduh yang memang berada dalam kontrol, tentu masih dalam kontrol Allah. Sehingga yang terjadi dan tercapai bukan kehendak penuduh, melainkan tetap kehendak Allah. Iblis terus berusaha menghalangi pemberitaan Injil, termasuk di Indonesia. Memakai orang-orang yang menghalangi pemberitaan Injil yang murni. Dalam hal ini para penuduh sedang mengganti peran iblis untuk menuduh tanpa dasar, menuduh tanpa bukti, menuduh tanpa referensi. Ini peran iblis. Iblis mundur diganti oleh para penuduh yang adalah para pembelajar Alkitab. Para penuduh berusaha mencari dasar, bukti, namun semuanya hanyalah potongan slide. Tanpa sumber, tanpa tulisan, tanpa nama. Memang iblis itu tidak ilmiah. Dengar baik-baik, iblis itu tidak ilmiah. Coba, ini yang beredar di WA group. Saya harus tanggapi, ini kebohongan-kebohongan ini harus disingkapkan. Ini cara iblis. Misalnya ya, tulisannya Ryu Kwangsu lahir ini, terus Asosiasi Penginjilan Evangelis Dunia pada tahun 1991 dia dikutuk. Siapa yang kutuk? Ini terlalu sekali mengada-ada. Coba lihat teks asli di Korea. Apa ada kata kutuk? Inilah kebohongan presbiter dan seterusnya. Dan juga karena moralitas ajarannya. Mamma mia. Saya sudah 10 kali ke Korea. Dan saya belajar dari dia. Saya baik langsung ataupun tidak langsung. Dan saya tidak melihat ada masalah moral, keuangan. Masalah seperti Pak Stephen Tong. Ada tuduhan dulu Pak Stephen Tong itu bla 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 bla. Padahal saya tahu Pak Stephen Tong adalah pendeta paling miskin di Indonesia. Tapi dia mau kaya untuk pekerjaan Tuhan. Dia sendiri miskin. Ini yang kita termasuk Dr. Ryu. Dia tidak ada berita seksual, tidak ada berita manipulasi. Toh bisa si setan itu menggunakan flyer ini tanpa sumber, tanpa penulis. Ini kan pengecut. Tanpa sumber, tanpa penulis, tanpa penerbitan, tanpa penerbit. Ini cara-cara setan. Khotbah tanpa sumber setan. Semua penelitian tanpa sumber setan semua. Karena nggak bertanggung jawab. Coba ya, pandangan Alkitabnya begini. Enggak, saya tahu. Saya sudah belajar 50 kali ya. Teologi berdiri. Hanya berdoa berarti menikmati 7 berkat. Apa salahnya? Apa salahnya? Itu aneh-aneh itu loh. Bahkan ketika ia duduk diam, dia mengikat setan. Tidur pun kita ikat dia setan. Apa salahnya? Lucu sekali mereka. Memang kita pun diam, setan terikat kok. Dalam nama Yesus, kenapa dipersoalkan? Dan seterusnya, saya tidak menghabiskan waktu di sini. Saya hanya mengatakan bahwa tanpa penulis, tanpa sumber, tanpa nama penerbit, tanpa tahun penerbitan, dan tampaknya tidak bermoral. Menyebarkan fitnah, tuduhan tanpa dasar, tanpa bukti, tanpa referensi. Memang iblis tidak suka hal yang ilmiah. Lalu Pak, bagaimana caranya ajaran dan pengajar palsu itu? Cara mengenal. Saya pikir kita semua sudah tahu, saya lewat saja ya. Cara mengenal ada satu.
dari Brandon Crow menegaskan, a true understanding of the scripture is the key to avoiding the lies of false teacher. Jadi kita hanya kitab suci saja. Alkitab adalah ukuran dan pengukur yang paling berotoritas. Suatu ajaran sehat dan sesat. Di dalam Alkitab tertulis bagaimana Yesus Kristus juga membukakan mengenai penyesatan dan membukakan mengenai bahaya tuduhan. Itu lalu kemudian kalau dibaca dari Ridner R. Putman menunjukkan 8 cara mengenal pengajar palsu atau heresi. Pengajar palsu akan memangsa yang tidak dewasa rohani. Pokoknya orang Kristen yang hanya Kristen saja pasti dimakan oleh pengajar palsu. Ajaran palsunya penafsiran Alkitab yang menyimpang. Ajaran palsunya tumbuh dari ambisi, kesombongan pribadi atau kelompok. Ajaran palsunya dimotivasi oleh keinginan memperoleh materi. Ajaran palsunya mengarah pada cara hidup yang palsu, tidak pantas, bahkan menyimpang, di antaranya seksual immorality. Ajaran palsu ini lebih ke bidat. Ya, betul tadi Pak Mundur mengatakan bahwa yang paling kerasukan setan adalah bidat. Di bawah kerasukan setan, kerasukan anak buah setan yaitu heresi. Lalu di bawah heresi itu ada penyimpangan. Di bawah penyimpangan itu ada perbedaan, ada pertentangan. Di bawah pertentangan itu ada perbedaan. Itulah tingkatan-tingkatannya. Oke, baca sendiri. Dari 8, pengajar palsu cenderung memuncul dengan orang yang berpaling dari ajaran sehat, guru yang menyimpang. Dari 8 tanda yang dapat menunjukkan ajaran dan pengajar sesat, sesungguhnya diklasifikasikan dalam 2, yaitu cara hidup sehat dan ajaran sesat. Ya, tentu ajaran sesat menghasilkan dan terlihat pada cara hidup sesat. Ini namanya bidat. Ya, dari buahnya lah kamu akan mengenal mereka. Bukan setiap orang yang berseru padaku, Tuhan, 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 akan masuk dalam kerajaan surga, melainkan dia yang melakukan kehendak Bapa. Lihat buah. Apakah kehendak Bapa itu dia alami, dia nampak pada dia, dan nampak dalam tugas pekerjaannya. Lalu apa ukurannya, Pak? Ukuran ajaran yang ditetapkan sebagai heresi. Saya pikir sudah dijelaskan oleh Dr. Munar, Pak Haryanto juga sudah dibahas oleh Pak Yonatan. Tidak semua perbedaan pandangan teologi atau doktrin disebut heresi. Joseph Toll mengajar saya mengenai tingkatan ajaran sesat Kristen. Dimulai dari perbedaan pandangan teologi, berangkat dari perbedaan penafsiran hermeneutik. Selanjutnya pertentangan pandangan teologi satu yang lain. Di antaranya pertentangan ada penyimpangan teologi dari teologi yang diakui secara am. Inilah yang disebut dengan heresi. Nah, biasanya seorang dan atau sekelompok heretical akan memisahkan diri atau dipisahkan oleh kelompok yang am sifatnya. Heresi yang diikuti dengan perilaku moral disebut dengan cultism and bidat. Jadi heresi bukan berkenaan dengan perbedaan teologi. Apalagi hanya cara penginjilan Darakbang itu sesat karena cara penginjilannya demikian. Darakbang itu sesat karena cara doanya demikian. Oh, Mama Mia. Terlalu dangkal kali kau berpikir itu. Menilai sesat itu pada doktrin core doktrin Kristen, bukan pada cara-cara teknis. Ya, doa itu adalah manifestasi pemikiran teologis. Penginjilan itu keluar dari pemahaman dan pengalaman teologis. Dan inilah yang perlu kita simak baik-baik berikut ini. Jadi heresi bukan berkenaan dengan perbedaan-perbedaan, apalagi perbedaan budaya, organisasi gereja, budaya organisasi Korea. Ya berbeda pula lah dengan budaya organisasi gereja di Papua, di Bali, di Sumatera. Memang budaya, kita tidak bisa menghakimi budaya organisasi. Termasuk perbedaan pola penginjilan, melainkan juga yang perlu kita perhatikan yaitu doktrin Kristen yang mendasar dan am. Itulah parameternya, itulah kanonnya. Penyimpangan doktrin yang diikuti penyimpangan moral namanya bidat. Lois Berkhof menyampaikan sejumlah kriteria, silakan baca sendiri, bagaimana standar kriteria yang baku untuk menilai, ya, kata kuncinya doktrin Allah, doktrin penebusan, doktrin Kristus, dekalo dan sebagainya. Lalu yang kata lain, doktrin umat utama Kristen merupakan ukuran sesat
atau sehatnya suatu ajaran dan pengajar. Lalu McIntyre menegaskan bahwa heresi adalah menolak atau melawan satu elemen utama, satu saja elemen utama dari pengakuan gereja-gereja pengakuan iman, statement of faith, itu baru namanya heresi. Ya, bukan dengan duduk yakin iblis dikalahkan, iblis ikat. Ya itu amin. Saya setuju sekali itu. Dan itu tidak boleh dijadikan alat untuk mengukur sesat atau tidak sesatnya seseorang atau satu lembaga. Lucu sekali. Oke. Lagi. Untuk mengidentifikasi dan mengetahui ajaran sesat, saya menulis buku. Tahun berapa ini? Yang lalu ini. Keunikan teologi Kristen di tengah kepalsuan. Bersama dengan Anthony Hukuma dalam bukunya The Four Major Cults, mendaftarkan 17 kriteria karakteristik heresi atau bidat. Jadi ada menawarkan satu kebenaran yang baru, ya penafsiran yang kunci seperti Mormon, manipulasi teks-teks Alkitab. Saya di Darakbang, saya nggak pernah melihat manipulasi. Saya pun dengan ajaran-ajaran Darakbang ada perbedaan dengan pribadi saya. Ada perbedaan. Tapi saya belum pernah menemukan pertentangan atau namanya heresi selama mungkin lebih daripada 70 pengajaran. Ya, dengar baik-baik. Daripada kita belum tahu sudah menghakimi. Itu pekerjaan iblis. Nah, juga memiliki keyakinan kuat mengenai iman eksklusif mereka. Enggak. Menawarkan penuntun lain yang tidak Alkitabiah. Enggak. Menolak teologi ortodoks. Oh, tidak. Darakbang itu sangat menjunjung teologi Calvinisme. Dan setiap 31 Oktober, Darakbang merayakan reformasi. Ya, cobalah datang ke sana, lihat sana, dan nanti bulan depan kami akan pergi juga sekaligus membuat riset dan kami lihat ini reform. Ya, reform evangelical even karena sangat menekankan Injil dan penginjilan daripada Presbyterian yang lain yang liberal dan pluralisme agama. Itulah yang namanya tanpa Injil. Nah, saya melihat lagi, saya baru tulis buku. Dan ini sedang dalam proses. Lucu juga, ini setan apa yang mencegah ISBN-nya tidak keluar-keluar. Sudah 2 bulan minta ISBN, tidak keluar-keluar. Saya mau karang sendiri, ya saya lucu juga. Sampai hari ini belum keluar juga. Ini perlu thinking ini supaya keluar ISBN-nya. Ya, ini sudah sejak akhir tahun lalu. Nah, yang kedua saya pikir saya lewat saja. Patut untuk mempertimbangkan ukuran yang dirangkum oleh Kettler bahwa dikatakan heresi, satu, ajaran sesat tentang kitab suci. Ya, ajaran yang memutarbalikkan atau menyangkal atau menambah, sudah tadi bahas, menambah atau mengurangi. Nah, yang kedua, ajaran sesat yang tentang Allah, ajaran yang mempromosikan ilah-ilah palsu, distorsi penyembah berhala itu namanya bidat. Ajaran sesat tentang Kristus, penyangkalan tentang ketuhanan. Saya tidak pernah melihat Darakbang itu menyangkal ketuhanan Yesus. Mamma mia. Dia tidak pernah menyangkal ketuhanan Yesus. Lalu bicara tentang humanity, human nature, and divine nature. Tidak pernah. Apa saya terlalu bodoh untuk mengerti itu? Ya, ajaran sesat tentang keselamatan, mengajarkan legalisme, tidak bermoral, menyangkal iman, kematian, kebangkitan, itu namanya sesat. Wah, Dr. Sin membahas tentang kelahiran, iman kelahiran, kematian, iman penguburan, iman kebangkitan, iman kenaikan. Sangat jelas sekali. Sudah dibagi oleh Ibu Debbie Reveli di grup WA BMPTKI. Nggak dibaca. Tapi karena sudah terhipnotis dengan kejahatan hati yang tidak merujuk pada objektivitas, to know Darakbang according to Darakbang or from Darakbang, not from other people. Inilah yang namanya manipulasi dan kejahatan para akademisi. Enggak lah, itu bukan akademisi, itu preman ilmuwan. Sekali lagi, yang paling mendasar ukuran dan pengukur dan proses pengukuran adalah Alkitab saja sendiri. Dari doktrin Alkitab yang palsu, yang lemah atau yang bengkok, berlanjut pada doktrin-doktrin Kristen yang lain. Floyd Talbot menegaskan ajaran dan pengajaran palsu adalah Injil-Injil yang lain. Selanjutnya Yesus yang lain, kitab yang lain, keselamatan yang lain, dan yang kelainan. Masih berkenaan dengan Injil palsu. Rasul Paulus dalam Galatia pasal 1 ayat 6-12. Beliau menegaskan, mengidentifikasikan Injil yang lain. Yaitu bukan tentang Yesus Kristus. Berbeda dengan Paulus ajarkan. Dan saya sudah membahas dalam seminar. Dan sudah menulis dalam
artikel Sinta 3 di Jire. Inilah artikelnya. Bapak Ibu silakan buka di Google. Bisa dibuka di Google dan tekan saja ini nama judul ini. Pasti Bapak Ibu dapat dan lihat. Saya mengatakan bahwa di gereja-gereja Indonesia sudah banyak gereja yang kehilangan Injil. Itu betul. Kenapa? Karena teologi liberal. Kenapa? Karena pluralisme agama. Kenapa? Postmodernisme. Dan itu yang saya anggap lucu katanya. Mengapa gereja-gereja Korea menyatakan Darakbang itu sesat? Karena Darakbang menyatakan bahwa gereja-gereja di Korea sudah kehilangan Injil. Dan memang kehilangan Injil. Kenapa? Teologi liberal kok. Nggak percaya Alkitab, firman Allah. Pluralisme agama. New Age Movement. Ya New Age Movement banyak di Korea. Teologi liberal banyak di Korea. Ya, pluralisme agama banyak di Korea. Sama juga di Indonesia. Dan saya silakan bantah tulisan saya. Kalau protes, jangan protes lewat WA Group. Baca artikel saya. Dan saya sedang dalam editing untuk dua video seminar saya. Injil hilang dalam gereja-gereja Injili. Tanya dalam Dies Natalis yang keempat Estak RRI. Lalu Pak, pengukur yang berotoritas itu seperti apa? Nah, siapa yang berwenang untuk menilai, mengukur yang berotoritas? Siapa yang bisa mengukur Indonesia? Apakah ada negara-negara yang bisa mengukur Indonesia? Siapa yang bisa mengukur gereja-gereja Indonesia? Siapa yang bisa mengukur agama Kristen Indonesia? Oh, dianggap sesat. Siapa yang pemerintah, Kementerian Agama tidak berhak? Dengar. Menteri Agama tidak punya hak. Presiden Joko Widodo tidak punya hak. Pemerintah tidak punya hak. Ya, kenapa? Karena ini konstitusi kita, yaitu menjamin kebebasan beragama dan berpendapat dan berkeyakinan dan beribadah dan menyembah Allah menurut kepercayaan masing-masing. Maka itu saya dengar ini, Pak, kita boleh buat seperti sistem MUI. Itu orang yang tidak paham. Kita membentuk kelompok majelis ulama Kristen. Itu diskusi sia-sia. Karena hal itu adalah tidak mungkin. Selain masing-masing denominasi dan persatuan denominasi gereja juga memiliki keunikannya masing-masing. Juga karena keberagaman gereja-gereja Indonesia sangatlah ekstrim. Ekstrim. Kita punya kemajemukan itu sangat ekstrim. Not only culture, not only tribe, but also religion. Karena itu, semua teriakan-teriakan kita mengenai, sesat, itu Bapak itu pengayal sesat, terdiam juga. Kenapa? Nggak diapa-apain kok. Negara kita bebas. Siapa yang berhak mengatakan si A, B penyesat lalu dikucilkan? Pemerintah diam loh. Dengar baik-baik. Pemerintah diam. Karena konstitusi. Tentulah pengukur yang paling utama dan mengukur suatu ajaran adalah pengajar, tentu diukur oleh apa? Oleh Alkitab. Alkitab satu yang standar. Tapi tadi juga sudah bahas. Tapi Pak, mereka pakai Alkitab juga. Pakai Alkitab. Harus, kalau saya mungkin begini saja, yang namanya evangelical, kita ada PGLII. PGLII boleh juga tapi nggak boleh menghakimi. Hanya belajar berdiskusi dan memberi masukan kepada gereja. PGLII tidak punya hak memutuskan doktrin. Demikian juga PGI, MAWI, PGTI. Lembaga-lembaga aras itu tidak punya wewenang untuk itu. Baik dari pemerintah, maupun dari Tuhan, maupun dari kekristenan. Nah, ini perlu dengan bijaksana mengelola. Nah, begini, flyer ini ya, saya mengatakan demikian karena itu tidak patut mempersoalkan kesesatan seseorang atau sekelompok orang dengan hal-hal yang bukan dari dan tentang Alkitab. Pemberitaan mengenai doktrin-doktrin yang sangat kaya dengan dengan ulasan Alkitab dari yang dianggap sesat tidak diperhatikan. Melainkan hanya para penuduh hanya menyampaikan label-label sesat berdasarkan flyer, majalah, artikel-artikel. Bahkan majalah-majalah sangat rendah tingkat objektivitasnya. Sebaiknya dan sebaliknya yang sangat tinggi marketingnya. Contohnya jurnalis. Coba yang beredar di WA Group itu hasil tulisan jurnalis, bukan tulisan seorang teolog. Memalukan sekali. Lalu kita seorang doktor menggunakan tulisan jurnalis. Jurnalis kan namanya opla, marketing. Ya itulah sebabnya begitu juga dengan seminar provokatif dan tendensius yang bertajuk Darurat Indonesia dalam bahaya bidat Darakbang. Ya, dalam bahaya bidat Darakbang. Lampu. Yang diselenggarakan oleh PT KKI
dan satu asosiasi dengan menghadirkan satu pembicara tunggal yang lahir dengan yang berlatar belakang master dan doktor dari perguruan tinggi Katolik. Tentulah bukan Injili. Kami sudah buat riset. Coba lihat ini. Ini provokatif, ini kebohongan, belum riset. Dan akhirnya apa yang terjadi? Sedih, kecewa, tujuan tak tercapai. Ya, mengundang seorang ahli bidat, pakar bidat. Tapi ternyata tidak bisa membuktikan kebidatan Darak Bang. Ya, 12 lembaga sebagai penyelenggara dan pendukung didukung berotorisnya Profesor Dr. Tarjik Lil gitu. Namun ternyata mengecewakan banyak peserta karena tidak dapat memberikan hal yang mendasar. Bukti Darak Bang sesat kecuali klaim sejumlah besar gereja Korea yang sakit hati, dengar baik-baik ya. Dia sendiri yang ngomong loh. Yang sakit hati karena ya dianggap Darak Bang ini telah ini ada satu tulisan pasif aktif. Darak Bang menganggap bahwa gereja-gereja di Korea telah kehilangan Injil, termasuk gereja-gereja yang dipimpin oleh teolog liberal, pluralisme agama, dan US Movement. Semestinya 12 lembaga penyelenggara webinar ini ya yang dengan tajuk darurat Indonesia dalam bahaya bidat Darak Bang. Ini kesimpulan konyol. Harus mengadakan kajian awal dulu, sahabat-sahabatku. Harus ada pre-riset. Baru buatlah flyer. Sama dengan buat tesis, skripsi, disertasi. Untuk meneliti satu tempat, satu fokus, satu lokus, perlu ada pra-riset. Jangan bilang, kami nggak tahu. Lo nggak tahu tulis bidat. Lo nggak tahu darurat. Ini konyol sekali. Indonesia dalam bahaya darurat. Alhasil akhirnya cuci tangan. Cuci tangan. Tidak tanda tidak mau bersalah dan lepas tangan, copot. Tidak mau bertanggung jawab. Bagaimana mungkin sekian lembaga teologi kok cuci tangan dan lepas tangan? Ya, jadi lembaga-lembaga penyelenggara telah berhasil menyebabkan kegaduhan baik sebelum webinar yang di menit-menit terakhir pun akhirnya debat tak terelakkan, kemarahan tak terelakkan, tuduhan tak terelakkan. Kenapa? Tambah 1,5 jam, Pak. Karena tidak mampu menampung ini. Kemarahan oknum-oknum dan lembaga-lembaga yang namanya disebut dan ditampilkan dalam slide tidak dapat dibendung. Komentar-komentar webinar tidak berbobot, memalukan, membuat kekacauan seperti yang saya tampil inilah. Ini komentar-komentar ini. Ya, bisa tunjukkan pernyataan di Domisi Korea bahwa itu sesat. Webinar ini sangat memalukan. Is there attendance list to be filled by the participant? Dan ini saya pikir karena nama saya pikir jangan langsung menyatakan nama, foto secara khusus Pak Stefri, nggak apa-apa lah, udah biasa, saya kan bidat. Pasti nanti setelah masalah ini selesai, ya heboh, ya itu terus. Coba lihat nih, terus semua. Tunggu saja setelah webinar ini, webinar tak bertanggung jawab ini, khususnya para STT pendukung. Kita tidak mau berhenti, sudah berhenti. Tapi saya mau mengatakan, kalau kita tidak mengadakan penelitian awal, lalu membuat konklusi dalam judul flyer, itu kebodohan, dan itu penghakiman, dan itu penuduhan. Akibatnya kita yang diserang balik. Ini serangan-serangan balik ini sungguh-sungguh mengungkapkan sesuatu. Pasti dituntut nih, mah. Ini pasti dituntut nih, mah. Ya, terus anggap saja ini kita sedang nonton TikTok. Coba lihat, direndahkan sekali. Ya, teori tidak ada landasan, omong kosong. Hahaha, seminar ini bin lucu. Bukan saya loh ini, lihatlah. Ya, jadi kesimpulannya Darak Bang itu dianggap bidat di Korea, tapi secara teologi tidak ada masalahnya, ya. Kan? Seperti itu. Rekaman seminar ini bisa menjadi bukti di secara hukum karena menuduh orang tanpa bukti akademis dan seterusnya. Masih banyak slide. Ya, Bapak Ibu bisa dapat loh. Bisa dapat. Nah, ini bukan rahasia. Ini sudah bukan saya. Sudah direkaman. Mengapa webinar ini adalah kekecewaan, kemarahan, dan kekacauan? Karena baik 12 lembaga penyelenggara dan pembicara tidak memiliki otoritas sebagai pengukur sesat dan sehatnya satu ajaran. Dan proses pengukurannya pun tidak dilakukan.
Mengapa spesial webinar itu tidak sesuai dengan kata darurat Indonesia dalam bahaya bidat darak bang? Karena tema itu tidak berdasarkan kajian prariset, melainkan hanya berdasarkan tuduhan. Hasilnya justru membuat sebagian pesertaku berkomentar tidak berbobot dan memalukan. Nah, sebentar lagi ya. Saya belum selesai tulis. Saya harus menulis tentang doktrin-doktrin Darakbang menurut Darakbang. Ya, doktrin Darakbang menurut Darakbang. Buku-bukunya ada pada saya ini tebal. Ada buku-bukunya dengan saya. Dan memang saya, mulanya pun saya mendengar. Tahun 2016 saya pergi ke Korea, diundang. Saya pun mendengar, ini Darakbang ini sesat. Saya pergi, saya meneliti. Sampai sekarang tidak ada satu pun yang satu pemikiran ini berbeda dengan saya, ada sedikit. Tapi nggak bertentangan. Nah, oke, penutup. Bukan masalah doktrin, melainkan agenda politik gereja-gereja Korea. Pada tanggal 15 Agustus 2023, saya mengirim beberapa artikel kepada Dr. Shin Hyung-Hwan, pemimpin Gereja Mission for Church di Daegu. Ya, beliau juga sebagai ketua Dangyong Multi Ethnic School RUTC, anggota World Evangelization Association, Darakbang. Artikel-artikel tersebut diperoleh oleh saya dari misionaris Korea yang berada di Indonesia. Artikel-artikel tersebut menyatakan bahwa World Evangelization Association atau Darakbang adalah organisasi yang dianggap heresi. Terhadap mereka, terkesan mereka sangat memusuhi Darakbang. Oh, kayaknya dengar itu langsung kuping merah, oh lalu mata merah. Bahkan dengan lembaga-lembaga yang di mana kita, di antara saya, bekerja sama dengan mereka. Bukan afiliasi ya. Hati-hati dengan kata afiliasi. Saya bekerja sama, bukan afiliasi. Baik-baik. Harus pandai-pandai bicara ahli istilah hukum dan istilah teologis. Waktu itu saya bertanya alasannya. Beliau menyampaikan begini. Di UKK menganut teologi liberal, pluralisme agama. Sedangkan Darakbang itu tidak ada dalam UCCK. Nah, selanjutnya, sebagai respon Dr. Shin kepada saya, beliau kemudian mengirimkan sejumlah artikel ditulis oleh para teolog Darakbang dan memberikan komentar tertulis, at least kalimatnya demikian, Dear Dr. Stavri. Ini dikirim oleh Sophie, sekretarisnya. Dr. Shin said like this. The first article that you sent to me was written by an organization. Apa? Siapa? Karena memang nggak jelas. Semua nggak ada sumber. Inilah nggak ada nama, penulis, penerbitan. Siapa yang publisher? Which say Darakbang is heresy. So they are sending this kind of article to missionaries, right? It is true that big Korean denominations are still saying that Darakbang is a heresy and they wouldn't able to it, takkan pernah menghapuskan. But since Darakbang is still labeled as a heresy, Christian Council of Korea declare that Darakbang is not heresy. Jadi ada juga ratusan gereja-gereja Korea yang mengakui bahwa Darakbang tidak heresi. But these days, ya ini namanya. Oh no. Oke. This is why big denomination left. Maka itu pisah. Sebagian darinya pisah dan membuat organisasi baru namanya United Christian Churches of Korea, namanya UCCK. Ya. But pada hari-hari terakhir ini dua lembaga ini sedang dalam persiapan untuk bersatu. Dan di sana ada Darakbang. Anyhow, they are no longer criticizing Darakbang as a heresy, but missionary. Tetapi misionaris di Indonesia mengkritik. Menyedihkan sekali gitu loh. Sekarang sudah tidak mengkritik. Orang-orang di Korea sudah tidak mengkritik. Tapi yang sedihnya, misionaris Korea yang di ladang pelayanan, termasuk di negara-negara Asia yang saya kunjungi di Indonesia ini, sampai saya diberhentikan, sekolah yang didirikan di satu negara dihentikan karena saya bekerja sama dengan Darakbang. Ya, kasihan sekali pekerjaan Tuhan. Ya, oke. So, ini organisasi who still has a negative and critical view about Darakbang and trying to block Darakbang movement. There in churches and seminary school in the mission field such as Indonesia. Dari jawaban Dr. Shin di atas, masalah bukanlah
karena ajaran heresi sesat, melainkan karena masalah politik gereja-gereja di Korea Selatan. Dr. Munir berkali-kali mengatakan, itu masalah 30 tahun yang lalu. Dan sekarang sudah mulai lenyap di sana. Kok menyala besar di sini Indonesia? Itu masalah antar gereja-gereja Korea. Bukan dengan kita. Kita tidak bermasalah. Kenapa mendatangkan misionaris Korea untuk berantem di negara kita? Ini kan bermasalah. Kalau saya adukan ke pemerintah, sayang sekali semua misionaris Korea disuruh pulang. Ini harus bijaksana. Coba dilaporkan satu saja. Bahwa misionaris-misionaris ke Korea datang di Indonesia membuat kegaduhan. Kan kacau. Dan tidak boleh itu terjadi. Kita harus bijaksana. Nah, oke. Gereja-gereja di Korea terbagi dalam kelompok-kelompok, kubu-kubu. Masing-masing kubu saling menyerang dan menjelekkan satu dengan yang lain. Karena itu Darak Bang dilabeli heresi. Bukan karena ajarannya, melainkan karena tidak termasuk kelompok yang paling dan saling bertikai. Nah, saya mengutip Dr. Antonis Nathan dalam WA grupnya begini. Dia dosen dan dia bendahara umum. Saya nggak tanya dia, tetapi saya pikir dia sudah lewat di WA. Memberikan di respon gini. Gereja-gereja Korea umumnya mereka ribut, saling klaim paling benar, dan para pemimpinnya tidak akur, termasuk misionaris Korea yang berada di Indonesia. Ini loh tanggapan dia menanggapi satu WA group. Pasti Dr. Jonathan dan Dr. Haryanto tahu WA group itu. Karena suka berantem. Lah, kita diajak juga berantem. Ini kan not health, not sehat lah. Tak boleh begitu. Memang bukanlah saya, oke, lautnya. Karena belum selesai. Masih perlu tambah 3 halaman lagi. Nah, mereka hanyalah asosiasi misioner. Namun, pengikut-pengikutnya para pendeta dan jemaat. Maka tidak heran lah bahwa memang banyak. Kalau pertemuan di bulan Agustus, 25.000 orang bertemu di EKCC itu. Tempat hall paling besar. 25.000 orang. Maka irilah gereja-gereja di sana. Ya, sama juga di Indonesia. Waktu YPPI pertama kali di Indonesia, dianggap sesat. Waktu gereja Pak Prihaji juga pertama kali muncul, dianggap sesat. Semua lembaga baru di Indonesia dianggap sesat. Ya, samalah. Oke, penutup ya. Data empiris Stefri, penulis. Akhirnya, penulis artikel ini memandang perlu memberikan data empiris berkenaan dengan Darak Bang Association. Penulis adalah seorang asosiat profesor teologi pada salah satu perguruan tinggi teologi di Jakarta. Dan sangat ketat dengan menjaga kemurnian teologi. Adapun latar belakang saya, ini, saya tidak pamer gelar, tapi ada artinya gini. Dari latar belakang pendidikan saya ini, saya tanya. Yang warna merah. Ya, studi doktor ini, dan seterusnya lah. Latar belakang pendidikan ini menyatakan bahwa penulis bukanlah seorang yang tidak tahu membedakan ajaran sesat dan ajaran sehat. Saya pikir hanya itu. Masa saya bodoh sekali kah? Lalu periksalah di buku-buku saya. Lihatlah di khotbah-khotbah saya. Lihatlah di YouTube saya. Apakah saya penyesat? Sejak pertemuan 2016 sampai hari ini 2024. Sejak pelatihan 2017 pertama sampai 2024. Kami begitu disiplin tiap minggu. Sejak konferensi pertama sampai tahun ini, penulis tidak mendengar, membaca dari karya-karya tulis mereka tentang adanya ajaran saya. Ada perbedaan dengan saya, tapi saya tidak melihat itu satu penyesatan, perbedaan. Ada, tapi tidak sempadan, hanya 1-2. Ya, bahkan penulis tidak melihat gaya hidup sesat dari para pemimpin. Wow, mereka menghabiskan dana untuk misi bangsa-bangsa. Semua dana yang mereka pakai bukan untuk kekayaan pribadi pendeta-pendeta. Sejauh yang saya tahu, minimal di Mission for Church ada sekitar belasan pendeta di sana yang hidupnya sederhana. Tapi tiap minggu ke Afrika, ke Amerika Latin, ke Asia. Untuk apa? Proklamasi Injil. Kalau nggak tahu jangan menghakimi. Saya tahu. Yang bermula, lanjut ya. Bermula dari pertemuan penulis dengan Reverend Shin Hyung Hwan di Surabaya pada akhir 2016. Selanjutnya terjadi pertemuan intens dengan topik-topik yang kami bahas tentang gereja, Injil, penginjilan dalam kitab Kisah Para Rasul. Kitab Kisah Para Rasul model gereja masa kini. Itu yang dianggap sesat loh. Coba dengar ya. Coba ada tulisan mengembalikan gereja, menganggap bahwa
Darah Kebang itu berjuang untuk seperti gereja mula-mula. Harus begitu. Itu bukan sesat. Itulah liberal. Liberal berpendapat bahwa kisah para rasul tidak mungkin terjadi. Karena itu buku historis. Maka tidak terjadi lagi. Itu liberal. Maka Darah Abang berpendapat bahwa model misi di kisah para rasul merupakan model misi untuk Darah Abang. Untuk semua gereja di seluruh dunia. Apa salah? Apa sesat? Itu liberal punya pendapat. Maka tanpa Injil lah wajar. Jangan marah. Koreksi diri tanpa Injil. Nah, lalu beliau sebagai salah satu figur dari Darah Abang Association, penulis kemudian ketahui dianggap sesat oleh sebagian besar gereja Korea. Labor heresy dan cultism para Darah Abang menimbulkan rasa ingin tahu saya meneliti dan kami meneliti. Hal ini mendorong penulis memenuhi undangan referensi untuk menghadiri konferensi, dan tahun 2017 sampai tahun ini penulis telah menghadiri konferensi dan pelatihan sebanyak 10 kali selain mengikuti kelas-kelas pelatihan di Malaysia, di Kuala Lumpur, di Kinabalu, di Surabaya, di Jakarta, dimanapun, dan termasuk di kantor kami. Kami belum pernah melihat ada keanehan. Sebagai associate professor teologi sistematik, penuh 17 buku. Silakan lihat apakah 17 buku saya itu ada kesesatan. Ya, kalau ada kesesatan, saya bakar buku itu semua. Kalau ada kesesatan, saya bakar buku itu. Tapi kalau tidak ada kesesatan, berhentilah menghakimi. Saya pernah mengajar program doktor di I3, dan saya bilang begini, hei mahasiswa program doktoral, siapa yang menemukan kesalahan kesesatan dalam buku-buku saya yang setebal, ya, saya berikan 10 juta. Tunjukkan pada saya kesalahan. Saya tidak tahu apakah Ibu Susan masih ingat itu. Tapi itu saya minta. Karena saya mau meriksa diri juga. Kalau saya salah, saya siap koreksi. Demikianlah. Jadi saya belum menemukan. Silakan juga Bapak Ibu bisa melihat Google Scholar saya. Lalu ambillah artikel-artikel saya. Ada di sana semua. Itu free of charge. Tinggal ambil. Demikian. Akhirnya saya simpulkan yang belum selesai. Menyesatkan orang dengan ajaran-ajaran sesat adalah kejahatan. Dan menuduh orang dengan label sesat tanpa kajian ilmiah adalah kejahatan juga. Demikianlah presentasi saya. Saya menyampaikan terima kasih. Saya kembalikan kepada Dr. Fendi.